Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda semuanya berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan daripada sahabat sekalian yang bertanya, intinya begitu banyaknya amalan yang beliau ini kerjakan, tapi sampai dengan saat ini ternyata Allah masih mengujinya dengan amanah kekurangan di dalam hidupnya. Beliau sudah mengamalkan sholawat, juga sholat sunnah sebagaimana yang banyak diajarkan oleh guru-guru bahwa ibadah-ibadah sunnah ini dikhususkan untuk kerezekian. Dan karena berhubung beliau ini dalam kondisi terpuruk secara ekonomi, beliau beristiqomah mengamalkan, tapi sampai dengan saat ini ternyata Allah belum berkenan untuk mengabulkan doa-doanya. Mohon penjelasannya dari Ustadz Ahmad Nawawi, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Al-Quran Karim di mana saja berada, bahwa adalah satu ibadah ketika kita menjalankan berdoa, karena Allah telah firmankan di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, doalah oleh kalian kepadaku, kata Allah, astajib lakum, maka akan aku ijabah doa-doa kalian. Maka dalam kaitan tersebut adalah mengijabahnya Allah dalam doa-doa kita. Maka ulama-ulama banyak sekali yang menerangkan beberapa pendapat. Yang pertama adalah ketika kita berdoa kepada Allah, harus kita yakini dan jangan ada keraguan di hati kita bahwa doa ini atau doa yang kita panjatkan tidak bakal diijabah oleh Allah. Maka itu sebagaimana dari hadis qudsi, Allah berfirman, Ana inda jonni abdi bi, aku adalah sebagaimana prasangka hambaku. Ketika berprasangka buruk hambaku terhadapku, maka aku pun seperti itu apa yang dia prasangkakan. Maka kita harus yakini doa-doa kita yang selalu pertama kita ucapkan sampai saat ini pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang pengijabahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti kita makan cabai kemudian langsung kita merasakan pedas, karena itulah sunnatullah yang akan Allah berikan agar kita tahu makna sabar, agar kita tahu benar-benar berpasrah diri kepada Allah, dan agar kita tahu yang benar-benar kuasa di dalam kehidupan ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berdoa, terus-teruslah berdoa dan yakin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kaitan ini bahkan iblis laknatullah alaih pun pernah berdoa kepada Allah. Iblis laknatullah alaih yang mendapatkan pangkat makhluk paling terburuk, yaitu laknatullah alaih, berdoa kepada Allah dan diijabah oleh Allah. Yaitu iblis pernah berdoa kepada Allah, ya Rabbi nuzurni ila yaumi yub'atsun, ya Allah berikan tangguhkan umurku, panjangkan umurku sampai hari kiamat nanti. Agar tujuan iblis tersebut untuk menggoda, mengajak umat manusia agar tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iblis yang doa keburukan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bayangkan dari keterangan tersebut, apalagi ketika orang itu beriman kepada Allah dan benar-benar meyakini dengan kebesaran kekuasaan Allah, maka insya Allah doa itu akan diijabah
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kita. Maka bersabarlah terus, kita terus berdoa kepada Allah hingga saat waktunya akan Allah ijabah. Terkadang doa itu diijabah sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan kita, dan terkadang Allah ganti dari pengijabahan tersebut bukan sesuatu yang memang kita inginkan, tapi sesuatu perlindungan dari Allah. Seandainya kalau diberikan itu, maka dia akan hanyut. Kemudian Allah berikan pengganti dari tersebut adalah perlindungan dari kebahayaan bencana, agar dia terhindar dari bencana-bencana yang sudah Allah tentukan untuk dia. Itulah salah satu pengijabahan Allah. Ataupun Allah persiapkan doa tersebut, Allah balas dia nanti di hari kiamat nanti, agar dia diampuni dosa-dosanya dan agar dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak sekali dalam penafsiran ulama-ulama dalam mengijabahkan doa kita, maka kita selalu harus yakin doa kita dan yang kita panjatkan tidak sia-sia, akan bermanfaat, baik bermanfaat di dunia walaupun dan terlebih-lebih lagi bermanfaat di akhirat. Terus-teruslah berdoa, terus-teruslah berharap kepada Allah, yakini doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janji terhadap hamba-hambanya. Allah tidak pernah berhutang kepada manusia, yang berhutang itulah manusia. Mudah-mudahan kita seru istiqomah selalu bermohon kepada Allah sampai waktunya Allah buktikan kebesarannya di hadapan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.